Prabu Harjuno Sosrobahu, seri 86, Bambang Sumantri. Baru beberapa saat kemudian terdengar tepuk tangan dan sorak-sorai yang menggema di alun-alun itu. Mereka mulai menyadari apa yang terjadi, bahwa Bambang Sumantri telah memperlihatkan senjata pusakanya yang dahsyat. Dan seandainya Bambang Sumantri berbuat licik, bisa saja beberapa anak panah yang membara itu diarahkan ke Prabu Darmawisesa. Namun itu tidak dilakukan oleh Bambang Sumantri. Jiwa kesatria mengalahkan nafsu untuk asal menang. Sementara itu, dari kerumunan prajurit Mahispati, salah seorang senopati dengan lantang berteriak dengan penuh kebanggaan, "Jaya Bambang Sumantri!" yang kemudian disahut dengan lantang pula oleh para penonton. "Jaya Bambang Sumantri! Jaya Bambang Sumantri! Jaya Bambang Sumantri!" Bersaut-sautan. Namun sanjungan kepada anak kemarin sore yang menjadi lawannya itu membuat darah Prabu Darmawisesa menggelegak marah tak terkendali. Walau ia terkurung oleh tancapan anak panah, namun rasa malu dan marah membuat ia kembali melampiaskannya. Kedua ujung tongkat perak berujung tengkorak itu kembali melontarkan petir yang menggelegar-gelegar untuk membungkam teriakan para penonton. Para penonton memang kembali diam. Gelegar petir itu memang menggetarkan siapapun. Selagi petir menggelegar-gelegar, para penonton yang masih sempat melihat ke panggung arena sangat terkejut. Bahkan Prabu Darmawisesa juga ternganga sehingga menghentikan lontaran petirnya. Mereka melihat ratusan anak panah itu kembali tersedot oleh anak panah pendek di tangan Bambang Sumantri. Mereka semua terkagum-kagum betapa saktinya duta dari negeri Mahispati itu. Kini, arena telah bersih kembali dari tancapan ratusan anak panah yang membara. Tak ada tepuk tangan maupun sorak-sorai, karena begitu terpana dengan pangeram-meram yang mereka saksikan. Para pendekar sakti, demikian juga Prabu Citradarmo, terkejut dengan apa yang dipegang oleh Bambang Sumantri. Prabu Citradarmo pernah melihat bahkan memegang senjata pusaka itu. Pusaka sakti tiada tanding. Walau agak jauh untuk melihat, namun Prabu Citradarmo tak akan pangling. Itu pasti panah pusaka Kiai Dadali. Senjata anak panah pendek berkepala burung Garuda. Senjata itu adalah milik Suwondo Geni sahabatnya. Jika demikian, anak itu pasti anak atau paling tidak murid terpercayanya. Terus bagaimana kabar dengan Suwondo Geni sahabatnya itu? Pikir Prabu Citradarmo. Rasanya ia ingin segera bertanya kepada anak itu tentang Suwondo Geni sahabatnya dalam pengembaraan ketika masih muda, semuda anak di arena itu. Para raja seperti Prabu Kalinggopati, Prabu Soda, Prabu Dirgomuko, Prabu Pragulo Sekti, Prabu Jalantara, dan bahkan Patih Handoko Sumekar pun terkejut dengan senjata pusaka yang dipegang oleh Bambang Sumantri. Namun justru Prabu Darmawisesa yang berhadapan langsung malah dibutakan oleh kemarahan, sehingga tidak menyadari yang dihadapi adalah senjata sakti Kiai Dadali. Ketika kemudian Bambang Sumantri menyapa, "Jangan kau takuti para penonton dengan long bumbung. Aku duta Mahispati di hadapanmu, Sang Prabu." Merah padam wajah Prabu Darmawisesa. Senjatanya direndahkan sedemikian rupa. "Wah anak setan, ayo adu kesaktian senjata pusaka," tantang Prabu Darmawisesa. Kini dua orang sakti mandraguna telah saling berhadapan dengan senjata sakti pula. Seluruh penonton di alun-alun itu diam tanpa suara apapun. Ketegangan menyeliputi semua orang, baik yang mendukung Prabu Darmawisesa maupun yang mendukung Bambang Sumantri. Tiba-tiba semua orang terkesiap,
ketika Prabu Darmawisesa melontarkan kilat api ke arah Bambang Sumantri berdiri, yang secepat kilat pada jarak sasaran lawan yang begitu dekat. Segesit apapun seseorang, tak mungkin akan mampu menghindar dari hantaman petir api milik Prabu Darmawisesa. Semua orang semakin terkejut ketika Bambang Sumantri tidak berusaha menghindar sama sekali. Namun yang lebih mengherankan, tidak terdengar ledakan sama sekali. Bersambung.